Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pengantar akuntansi ingin mempresentasikan materi yang berjudul Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Francisca Kurnia dengan NPM 2120103089, Yeni Karlina N. Mopiana dengan NPM 2120103085, Rian Alfitriansyah dengan NPM 2140103183, Haris Ragil Sasongko dengan NPM 2140103178, Lubita Friska Damayanti dengan NPM 2120103104. Mari kita bahas materi kita hari ini mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Sesuai namanya, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan layanan khusus untuk pelanggan mereka. Perusahaan jasa menyediakan layanan selama 1 kali atau dapat juga berkelanjutan. Perusahaan juga dapat memilih untuk meminta pembayaran berdasarkan jam atau hari atau pelayanan terselesaikan. Contoh perusahaan jasa. 1. Perusahaan jasa profesi. 2. Perusahaan jasa travel. 3. Perusahaan layanan instalasi dan reparasi. 4. Perusahaan jasa pendidikan atau kursus. 5. Perusahaan penginapan. 6. Perusahaan penyedia layanan komunikasi. 7. Perusahaan jasa perawatan tubuh. Siklus akuntansi pada perusahaan ada 10. 1. Transaksi. 2. Pencatatan transaksi ke jurnal. 3. Posting ke buku besar. 4. Neraca saldo. 5. Jurnal penyesuaian. 6. Neraca saldo setelah penyesuaian. 7. Laporan keuangan. 8. Jurnal penutup. 9. Neraca saldo setelah penutupan. Dan ke-10, jurnal. 1. Identifikasi dan analisis transaksi atau penggolongan. Caranya dengan memahami penjelasan transaksi untuk menentukan transaksi tersebut masuk pada pos aset, kewajiban, modal, pendapatan, atau beban. Kemudian, tentukan pengaruh transaksi terhadap pos-pos tersebut. Menambah atau mengurangi. Ikuti aturan debit kredit untuk mencatat transaksi. 2. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Catatlah seluruh transaksi keuangan secara detail pada jurnal umum berdasarkan data-data yang dikumpulkan, agar memudahkan Anda pada tahap-tahap selanjutnya. Nomor 3. Posting ke buku besar. Golongkanlah data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, tanggal, nomor, dan nama akun, dan lain sebagainya. Dengan begitu, seluruh transaksi perusahaan pada jurnal yang berhubungan dengan kas akan masuk pada satu buku besar kas. Lalu, hitunglah saldo masing-masing akun pada buku besar untuk mengetahui total nilai akun. 4. Penyusunan neraca saldo. Cara menyusun neraca saldo sangat mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan kredit. Nomor 5. Penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. 6. Neraca saldo setelah penyesuaian akan memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca. Keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. 7. Penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi,
laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas. 8. Penyusunan jurnal penutup. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. 9. Neraca saldo setelah penutup. Tahap ini disebut dengan neraca akhir atau awal karena sebagai neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode. 10. Jurnal pembalik. Tahapan jurnal pembalik adalah tahapan pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Karakteristik perusahaan jasa. 1. Kegiatan utamanya menjual jasa. 2. Tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. 3. Hasil tidak dapat disamakan. 4. Tidak ada harga pokok produksi. 5. Tidak ada standar harga yang umum. Jenis transaksi laporan keuangan pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ada pembelian. Transaksi pembelian ini adalah kegiatan membeli suatu produk. Selanjutnya, Anda harus mencatat transaksi lain yang berhubungan dengan transaksi pembelian yang dilakukan. Yang kedua ada pendapatan. Seperti halnya perusahaan lain, perusahaan jasa juga memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Transaksi pendapatan wajib dicatat dalam pembukuan perusahaan, baik tunai maupun kredit. Yang ketiga ada pembayaran beban-beban. Perusahaan jasa juga memiliki biaya atau beban. Adapun contoh beban-beban yang biasanya dikeluarkan, seperti beban tagihan listrik, beban tagihan telepon, beban tagihan internet, administrasi, dan beban-beban lainnya. Yang keempat ada penerimaan piutang. Piutang merupakan penjualan atau pemberian layanan yang dilakukan secara kredit. Sehingga pada waktu pelunasan piutang, perusahaan juga harus mencatatnya. Yang terakhir ada penanaman modal atau investasi. Pada saat pertama kali didirikan, pasti ada setoran modal dari pemilik ataupun investor. Nah, semua investasi juga harus dicatat dengan baik, apalagi jika dana atau modal yang diperoleh dari pihak lain. Dengan demikian, pembagian hasil dan pengembaliannya jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.